ditambahkan dikali 360 derajat. Lanjut, K sama dengan 0. 180 ditambah 0 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Itu memenuhi karena kurang dari 360 derajat. Yang kedua, K sama dengan 1. 180 ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 540 derajat. Tidak memenuhi karena melebihi 360 derajat. Yang ketiga, K sama dengan min 1. 180 ditambah min 1 dikali 360 derajat. Hasilnya itu min 180 derajat. Itu tidak memenuhi karena lebih dari 0 derajat. Lanjut kita masuk ke X2 nya, yaitu min alfa ditambah K dikali 360 derajat sama dengan min 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K sama dengan 0 sama dengan min 180 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Hasilnya itu min 180 derajat. Tidak memenuhi karena lebih 0 derajat. Yang kedua, K sama dengan 1. Min 180 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Hasilnya itu 180 derajat. Memenuhi. K sama dengan 2. Min 180 ditambah 2 dikali 360 derajat sama dengan 540 derajat. Tidak memenuhi karena melebihi 360. Yang ketiga, K sama dengan min 1. Min 180 derajat ditambah min 1 dikali 360 derajat. Hasilnya min 540 derajat. Tidak memenuhi. Dari semua ini telah kita mendapatkan himpunan penyelesaiannya, yaitu 180 derajat. Lalu kita masuk ke contoh soal yang kedua, itu tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X ditambah 7 cos X dikurangi 4 sama dengan 0 untuk interval X lebih kecil dari 360 dan lebih besar dan X lebih besar dari 0 derajat. Pada bentuk soal seperti ini kita lakukan pemisalan. Kita misalkan cos X sama dengan P. Jadi 2P kuadrat ditambah 7P dikurangi 4 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi 2P dikurangi 1 dan P ditambah 4. Jadi 2P dikurangi 1 sama dengan 0, maka negatif 1 pindah ruas menjadi positif. Jadi 2P sama dengan 1. Kemudian 2 pindah ruas menjadi P sama dengan 1/2. Lalu P ditambah 4 sama dengan 0, maka pindah ruas menjadi P sama dengan negatif 4. Karena negatif 4 tidak berada pada sudut istimewa, maka yang digunakan adalah P sama dengan 1/2. Jadi P sama dengan 1/2. P kita ganti lagi menjadi cos X sama dengan 1/2. Bila cos X yang 1/2 itu adalah cos 60. Maka cos X sama dengan cos 60. Cosnya kita coret jadi X sama dengan 60. Kemudian rumus X1, X2 cos adalah X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Nilai alfanya itu adalah 60. Jadi X1 sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Lalu X2 nya itu negatif alfa ditambah K dikali 360. Jadi negatif 60 ditambah K dikali 360. Kemudian kita masuk ke K. X1 sama dengan 60 ditambah K dikali 360. Kita misalkan K sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan 60 ditambah nilai K nya diganti 0, maka 60 derajat ditambah 0 dikali 360. Hasilnya itu adalah 60 derajat.
pindah ruaskan ke ruas kiri supaya ruas kanannya menjadi 0. Maka berarti kalau ruas 3 di sini positif, maka kalau pindah ke ruas kiri menjadi -3 sama dengan 0. Nah, bentuknya udah benar nih, udah sama dengan 0 ruas kanannya. Lalu ini kita kalikan, 2 dikali 1, 2. 2 dikali min sin kuadrat X, min 2 sin kuadrat X. Lalu min 3 sin X dan juga min 3 sama dengan 0. Nah, di sini ada nggak tiap hal angka yang bisa kita jumlahkan atau bisa kita kurangkan atau yang sama jenisnya? Nah, dapat kita lihat ini 2 dan 3 itu bisa kita jumlahkan. Plus 2 dikurang 3 artinya sisa min 1 atau sisa 1. Berarti ini tinggal kita tulis min 2 sin kuadrat X, min 3 sin X, min 1 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya min semua. Ini min 2 sin kuadrat X, min 3 sin X, min 1. Nah, supaya lebih memudahkan kita untuk mengerjakan soal, maka sebaiknya kita kalikan dengan min. Kenapa kita kalikan dengan min? Karena supaya lebih memudahkan aja. Oh, kalau misalnya nggak diganti gimana? Nggak apa-apa. Tergantung diri masing-masing apakah mau diganti atau enggak. Nah, supaya lebih memudahkan, makanya kita kalikan min supaya yang di depan ini menjadi positif. Menjadi kalau kita kalikan min, jadinya 2 sin kuadrat X, min 3 sin X, min 1 plus 1 sama dengan 0. Jadi 2 sin kuadrat X plus 3 sin X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini artinya sudah sama bentuk dengan persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita faktorkan. Kalau udah ada persamaan kuadrat, tentu ada pemfaktoran. Nah, gimana cara kita memfaktorkannya? Pertama, ini kan sin X, sin X. Boleh misalnya kalau mau teman-teman nggak mau ribet nulis sin X kepanjangan atau nggak mau ribet takut salah, boleh kita misalkan sin X-nya dengan huruf P. Misalnya sin X misalkan sin X sama dengan P. Artinya kan ini 2P kuadrat. Dan ini menjadi 3P. Berarti kalau misalnya kita tulis itu nanti jadi 2P kuadrat plus 3P plus 1 sama dengan 0. Nah, ini lalu kita faktorkan. Cara pemfaktorannya, cara yang pertama itu, kalau misalnya teman-teman mengerti, itu angka berapa yang dikali angka berapa dikali angka berapa yang hasilnya angka ini, angka yang di ujung 1. Angka berapa yang hasilnya ke 1? Kalau hasilnya 1 ya berarti 1 dikali 1 kan. Berarti di sini kita tulis 1, di sini juga kita tulis 1. Karena ini positif, min dikali min kan positif, sedangkan positif dikali negatif hasilnya bakal negatif. Jadi kita cari yang hasilnya positif itu berapa kali berapa. Nah, apakah min kali min atau plus kali plus. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu angka di depannya. Ini kan ada 2P dan juga 3P. 2P kuadrat plus 3P. Nah, 2P-nya ini kita salin dulu. 2P dan di sini kita tulis P. Seperti itu. Habis itu kita kalikan. Untuk membuktikannya kita kalikan. 2P dikali P, 2P kuadrat. 2P dikali 1 plus 2P. 2P dikali 1 dikali P plus P dan 1 dikali 1, 1. Hasilnya 2P kuadrat plus 3P plus 1. Nah, sama kan dengan yang bentuk seperti soal yang kita kerjakan. Artinya, di sini tandanya boleh plus. Artinya tandanya di sini adalah plus. Nah, setelah kita dapat pemfaktorannya, maka kita cari nilai P-nya. Yang pertama, pemfaktoran yang pertama, 2P plus 1 sama dengan 0. 2P sama dengan 1 yang pindah ke ruas kanan menjadi negatif.
min 1 ini adalah nilai dari 270 derajat. Artinya alfa yang pertama yaitu 210 derajat dan alfa yang kedua yaitu 270 derajat. Nah, setelah kita mendapatkan alfa yang pertama yaitu 210 derajat dan alfa yang kedua yaitu 270 derajat. Nah, di sini kedua nilainya itu memenuhi yaitu min setengah dan juga min 1. Min setengah itu ada nilai sin yang nilainya setengah dan juga min 1 kan ada nilai sinnya yang nilainya min 1. Nah, gimana kalau misalnya pemfaktorannya di sini 2 atau di sini 3? Berarti kan tidak memenuhi. Nah, kalau tidak memenuhi berarti salah satunya aja yang dikerjakan. Nah, karena di sini kedua-duanya memenuhi, maka kita kerjakan satu persatu lebih dahulu. Yang pertama yaitu alfa yang pertama, yaitu 210 derajat. Nah, setelah kita mendapatkan alfanya, gimana lagi cara pengerjaannya? Sama seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu pada materi sin X sama dengan K, cos X sama dengan K, dan juga tan X sama dengan K. Berarti di sini sin X sama dengan sin 210 derajat. X sama dengan 210 derajat cos K dikali 360 derajat. Nah, ini merupakan rumus yang pertama atau X1-nya. Lalu kan kalau mengerjakan sama trigonometri itu ada dua rumus yaitu X2-nya. Gimana X2-nya? X2-nya cara pengerjaannya 180 min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Artinya 180 dikurang alfa. 180 dikurang alfa yang tadi 210 derajat berarti 180 dikurangi 210 plus K dikali 360 sama dengan 180 dikurangi 210 artinya min 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Nah, ini merupakan rumus untuk alfa yang pertama, ini rumus yang pertama, dan ini rumus yang kedua. Kita coba di rumus yang pertama, yaitu X sama dengan 210 derajat plus K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, sama dengan 210 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Artinya 210 derajat. Kemudian, karena rumus ini masih memenuhi, kita coba di K sama dengan 1, maka 210 derajat plus 1 dikali 360 derajat. Maka 210 ditambah 360, maka hasilnya 570 derajat. Ini tidak memenuhi karena intervalnya itu X kurang dari sama dengan 0 dan X besar dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Artinya 570 derajat ini tidak memenuhi. Kita masuk ke rumus rumus yang kedua yaitu min 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Kita coba di K sama dengan 0. Sama dengan min 30 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Artinya min 30 derajat. Artinya tidak memenuhi. Kita coba di K sama dengan 1. Maka min 330 derajat plus 1 dikali 360 derajat sama dengan min 30 derajat plus 360 derajat. Min 30 plus 360 artinya 330 derajat. Nah, karena masih memenuhi, kita coba lagi di K sama dengan 2. Maka min 30 derajat plus K plus 2 dikali 360 derajat sama dengan min 30 derajat plus 720. Nah, ini hasilnya 690 derajat. Artinya ini tidak memenuhi. Berarti kita tidak lanjutkan pengerjaannya. Berarti untuk alfa yang pertama itu penyelesaiannya yaitu 210 derajat dan juga 330 derajat. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaian untuk alfa yang pertama yaitu min setengah. Kita lanjutkan ke alfa yang kedua yaitu min 1.
berapa? Kita coba K sama dengan 0. Sama dengan 270 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Artinya 270 derajat. Kemudian karena masih memenuhi, kita coba di K sama dengan 1. K sama dengan 1, 270 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka 270 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya 630 derajat, berarti tidak memenuhi. Nah, kalau tidak memenuhi, kita tidak lanjutkan untuk mencari ke K sama dengan 2. Nah, kita masuk ke yang X2-nya, rumus keduanya yaitu X2. X2-nya rumusnya itu 180 min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Artinya 180 alfanya 270, jadi 180 min 270 tambah K dikali 360. Berarti 180 dikurangi 270 yaitu min 90 derajat, yaitu min 90 derajat plus K dikali 360 derajat. Kita coba di K sama dengan 0. Maka min 90 derajat plus 0 dikali 360 derajat, maka hasilnya min 90 derajat. Karena intervalnya tadi lebih besar dari 0, berarti ini tidak memenuhi. Berarti kalau bukan berarti kalau tidak memenuhi, kita tidak cari lagi untuk K sama dengan 1. Kita coba untuk K sama dengan 1. Maka min 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan min 90 derajat plus 360 derajat sama dengan 270 derajat. Ini masih memenuhi. Masih memenuhi, berarti kita coba lagi di K sama dengan 2. Sama dengan min 90 derajat plus 2 dikali 360 derajat sama dengan min 90 plus 320. Maka hasilnya 670 derajat. Nah, 670 derajat ini melebihi dari 360, artinya ini tidak memenuhi. Berarti pada alfa yang kedua yaitu min 1, himpunan penyelesaiannya yaitu 270 derajat. Berarti untuk soal ini himpunan penyelesaiannya kita tentukan yaitu 210 derajat, 270 derajat, dan 330 derajat. Ini himpunan penyelesaiannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal lanjutan dari persamaan kuadrat, yaitu pada soal Sadar sambung Pani X ditambah 3 Rapi ditambah 1 sama dengan 0 pada interval X lebih dari 0 dan X kurang dari 360 derajat. Nah, untuk menyelesaikannya bersama kita harus menyelesaikan dari persamaan kuadrat di atas. Kita misalkan bahwasanya sin X itu sama dengan P, maka 2P kuadrat ditambah 3P ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian langsung kita kuadratkan 2P ditambah 1, kemudian P tambah 1 sama dengan 0. 2P tambah 1 berarti kita bikin P kemudian sama dengan min 1 per 2, kemudian P sama dengan 1. Nah, pada alfa pertama kita dapatkan min 1 per 2 atau 210. Langsung saja kita masukkan kepada rumus sin, yaitu X1 sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian X2 sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. Alfa yang 1 sama dengan 210, maka kita langsung masukkan angkanya pada K 0 sama dengan 210 ditambah 0 dikali 360 sama dengan 210, yaitu memenuhi. Kemudian K1 sama dengan 210 ditambah 1 dikali 360 sama dengan 570, itu tidak memenuhi. Kemudian K-1 sama dengan 210 ditambah min 1 dikali 360 sama dengan min 150, dan itu tidak memenuhi. Kemudian lanjut kepada X2. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus daripada X2 sama dengan dalam kurung 180 dikurang alfa. Maka kita harus mengurangkan 180 ini dengan alfa yang didapatkan terlebih dahulu, yaitu 210. X2 sama dengan 180 dikurang 210, kemudian ditambah K dikali 360 sama dengan min 30 ditambah K dikali 360. Kita
Kita langsung saja masuk ke K0 sama dengan min 30 ditambah 0 dikali 360. Hasilnya itu min 30. Itu tidak memenuhi. Kemudian K1 sama dengan min 30 ditambah 1 dikali 360. Hasilnya adalah 330 dan itu memenuhi. Kemudian K-1 sama dengan min 30 ditambah min 1 dikali 360 sama dengan min 390 dan itu tidak memenuhi. Nah, kemudian kita lanjut kepada alfa yang kedua, yaitu 270. Yang dimana rumusnya itu sama. Kita langsung saja K0 sama dengan 270 ditambah 0 dikali 360 sama dengan 270 dan itu memenuhi. Kemudian K1 sama dengan 270 ditambah 1 dikali 360 sama dengan 630 dan itu tidak memenuhi. Kemudian K-1 sama dengan 270 ditambah min 1 dikali 360. Itu sama dengan min 90 dan itu tidak memenuhi. Lanjut kepada X2 yaitu 180 dikurang 270 ditambah K dikali 360 sama dengan min 90 ditambah K dikali 360. Kita langsung masuk kepada K0 sama dengan min 90 ditambah 0 dikali 360 sama dengan min 90 dan itu tidak memenuhi. Kemudian K1 sama dengan min 90 ditambah 1 dikali 360 sama dengan 270. Kemudian K1 sama dengan min 90 ditambah min 1 dikali 360 sama dengan min 490. Maka kita dapatkan penyelesaiannya yaitu 270 dan 390. Nah, itu tadi materi atau contoh-contoh soal yang telah kami bahas mengenai materi persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat atau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan